Halo, perkenalkan, nama saya Yunisal Salina Beruistepu dengan NIM 21130311019 dari Prodi Pendidikan Kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal kimia OSK atau KSN tingkat kabupaten atau kota tahun 2020 bagian 2 dari 2. Kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 16. Soalnya yaitu, perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A ditambah 2B terjadi reaksi bolak-balik akan menghasilkan 3C ditambah D. Pertanyaannya yaitu, sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan adalah, kita akan membahasnya dengan melihat tabel berikut ini. Penjelasan dari soal di atas yaitu tabel yang paling atas dan pembahasannya yang di bawah, yaitu reaksi awal pada A adalah 5 dan reaksi awal pada 2B adalah 3, dan setelah terjadi reaksi bolak-balik maka A bereaksi menjadi -1 dan 2B bereaksi menjadi -3 dikurang 1, maka menghasilkan 2B sama dengan -2 dan 3C menjadi +3, D menjadi +1. Dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 4 mol A, 3 mol C, dan 1 mol D. Soal berikutnya ialah, senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetilsalisilat HC9 H7O4 yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam yaitu Ka 3,3 dikali 10⁻⁴. Agar larutan mempunyai pH 3,0, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetilsalisilat dalam larutan haruslah sama dengan, langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu pH sama dengan pKa dikurang logaritma asam perbasa konjugasi, maka menghasilkan 3 sama dengan 4 dikurang logaritma 3,3 dikurang logaritma konsentrasi HC9 H7O4 dibagi konsentrasi C9 H7O4-. Maka dapat kita hasilkan 3 dikurang 4 sama dengan minus logaritma 3,3 dikurang logaritma konsentrasi HC9 H7O4 dibagi konsentrasi C9 H7O4-. Hasilnya yaitu -1 dikurang minus logaritma 3 dikurang 3 dikurang logaritma konsentrasi HC9 H7O4 dibagi konsentrasi C9 H7O4-. Maka hasilnya yaitu 1 sama dengan logaritma 3,3 ditambah logaritma konsentrasi HC9 H7O4 dibagi konsentrasi C9 H7O4-. Maka setelah kita turunkan, hasilnya yang kita dapat yaitu 1:3 atau 0,33. Dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan D, yaitu 0,33. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 18.
yaitu larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ialah, langsung saja kita bahas, yaitu reaksi pada elektrolisis larutan FeNO3 3 kali terjadi reduksi, yaitu 4Fe3 plus ditambah 12 elektron menghasilkan 4Fe, dan oksidasinya yaitu 6HO menghasilkan 12H plus ditambah 3O2 ditambah 13 elektron negatif, dan redoksnya yaitu 4Fe3 plus tambah 6H2O menghasilkan 4Fe ditambah 12H plus tambah 3O2. Dan setelah kita turunkan hingga menghasilkan FO2 sama dengan 7,28 liter, maka dapat kita simpulkan jawaban yang mendekati yaitu pilihan yang E, yaitu 7,26 liter. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 19, yaitu hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 dikali 10 pangkat minus 11. Kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah, langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu pengaruh ion senama pada kelarutan, yaitu Ksp MgF2 sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat minus 11, dan MgF2 terjadi reaksi bolak-balik akan menghasilkan Mg2 plus ditambah 2F. Reaksinya dapat kita lihat dalam tabel yang berwarna kuning tersebut. Setelah kita turunkan dengan rumus Ksp, maka dapat kita simpulkan uji asumsi diterima bila nilai X kecil 5% dan nilai X memang jauh lebih kecil dari 0,1. Asumsi diterima, maka dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat itu ialah pilihan yang ke A, yaitu 7,4 dikali 10 pangkat minus 9 mol. Soal berikutnya adalah elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3A selama 2 jam. Terdapat larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut ialah, langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu N sama dengan I dikali T per 96.500. Maka setelah kita turunkan hasil dari N, kita dapat 0,224 mol. Karena elektron yang terlibat sama dengan 2, maka N logam sama dengan setengah N sama dengan 0,114 mol. Dan mol sama dengan mol per N. Maka setelah kita turunkan dengan rumus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hasil M sama dengan 63,48 gram per mol. Maka dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat berada di pilihan D, yaitu Cu. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 21. Soalnya yaitu
Kelarutan molar magnesium hidroksida dengan KSP 8 dikali 10 pangkat minus 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH sama dengan 11. Langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu pH sama dengan 11 dan pOH sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 3 dan konsentrasi OH sama dengan 10 pangkat minus 3 molar. Maka MgOH 2 kali terjadi reaksi bolak-balik M menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH min. Dan kita turunkan menggunakan metode seperti yang terdapat pada layar, dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat ialah pilihan yang E, yaitu 8,0 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 22. Tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut adalah, kita lihat gambar pada soal berikut ini. Dan dari gambar tersebut dapat kita lihat dari penjelasan ini. Dari segi 6 ini dapat kita sebut namanya yaitu 1 sikloheksil. Dan OH pada gambar tersebut yaitu 1 OL atau gugus alkohol. Dan terdapat rangkap 2 dapat kita beri nama yaitu ENA. Dan rangkap 1 tersebut dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa itu merupakan posisi trans atau E. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang ke A, yaitu E 1 sikloheksilbut 2 Ne1-ol atau alkohol. Soal yang berikutnya nomor 23 yaitu urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam adalah, kita lihat gambarnya, langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu substituen yang bersifat lebih elektronegatif yang dekat gugus karboksil akan meningkatkan keasaman turunan asam asetat. Substituen yang lebih elektronegatif memberi efek induksi atau memiliki tarikan awan elektron ke arah substituen tersebut, dan ini membantu mempermudah lepasnya proton pada asam yang tersubstitusi sehingga lebih kuat karakter asamnya. O memang lebih elektronegatif dibandingkan Br, tetapi O juga mengikat H sehingga terikat elektron O ke C menjadi lebih lemah dibanding Br sendiri. Dari pembahasan tersebut dapat kita cermati dan jawaban yang paling tepat itu terdapat pada pilihan yang D, yaitu gambar kedua dan urutannya, yaitu yang pertama gambar kedua, gambar yang pertama, dan gambar yang ketiga. Dan kita menuju soal berikutnya yaitu soal nomor 24, yaitu di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propena menjadi 1,2 propanadiol adalah, yaitu KMnO4 dingin, KMnO4 panas, ozon atau O3, dan OSO4.
Langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu KMnO4 merupakan oksidator yang kuat. Pada suhu rendah sudah cukup mengoksidasi C pada ikatan rangkap menjadi diol, dan penggunaan KMnO4 pada suhu tinggi menyebabkan oksidasi lebih lanjut pada diol menjadi aldehid atau yang lain. Oksidasi menggunakan ozon akan menghasilkan aldehid. OSO4 punya mekanisme mirip dengan KMnO4. Dari penjelasan tersebut, maka jawaban dapat kita simpulkan, jawaban yang paling tepat yaitu terdapat pada pilihan B, yaitu 1 dan 4, yaitu KMnO4 dingin dan OSO4 ini salah tulis, maaf. Tapi dapat kita lihat pilihan yang tepat yaitu pilihan yang B, KMnO4 dingin dan OSO4. Langsung saja kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 25. Pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut ini adalah dari gambar tersebut. Langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu gambar ini akan kita bahas, yaitu jumlah satu ikatan theta terdapat pada ikatan tunggal maupun rangkap, satu ikatan phi terdapat pada ikatan rangkap 2, pada ikatan rangkap 3 terdapat 2 ikatan phi. Pada setiap ikatan rangkap memang dapat diadisi dengan Cl2 berlebih. Karena terdapat 4 rangkap, jumlah Cl akan masuk pada setiap C yang berkaitan rangkap tersebut. Rantai terpanjang pada molekul tersebut sebanyak 7 atom C dengan 3 ikatan rangkap atau triena, yaitu 1,3,4 heptatriena. Adisi elektrofilik adalah adisi suatu substituen yang menyerang posisi C dengan muatan parsial negatif akibat pemutusan pada setiap satu ikatan phi menjadi 2 ikatan theta. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan yang ke D, yaitu mempunyai 4 ikatan phi dengan nama 4 propenil 1,3,5 heksatriena. Langsung saja kita menuju soal berikutnya, yaitu soal nomor 26. Toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik. Di antara kelima reaksi di bawah ini, yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena adalah. Langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu gugus pengarah orto dan para adalah gugus pendonor elektron. Gugus pengarah meta adalah kelompok penarik elektron, kecuali ion halida yang merupakan penarik elektron tetapi merupakan gugus pengarah orto atau para. Substituen elektrofilik adalah substituen yang suka atau menyukai menyerang bagian yang bermuatan parsial negatif karena dirinya cenderung bermuatan parsial positif. Sering juga disebut spesi yang merupakan asam Lewis. Pilihan reagen yang mungkin menghasilkan substituen bermuatan positif hanya ada pada CH3, COCl yang melepaskan Cl- menjadi CH3CO+, dan CH3CO+ inilah yang merupakan substituen elektrofilik, dan CH3MgBr menjadi reagen yang cenderung nukleofil atau dirinya memerankan sebagai basa Lewis, dan
N dan H2N NH2 menjadi donor elektron juga nukleofil. Maka KMNO4 dapat mengoksidasi lebih lanjut. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat yaitu terdapat pada pilihan B, yaitu CH3COCl FeCl3. Soal berikutnya itu soal nomor 27, yaitu di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat adalah, langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu fenol yang bersifat kurang asam dibandingkan asam karboksilat, maka fenol tidak bereaksi dengan NaHCO3 atau yang bersifat basa, tidak dapat membentuk air. Sementara itu, asam karboksilat dapat bereaksi dengan NaHCO3, membentuk garam, air, dan menghasilkan gelembung gas CO2. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat yaitu terdapat pada pilihan E, yaitu NaHCO3. Soal berikutnya itu soal nomor 28, yaitu reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahapan reaksi di bawah ini adalah, dapat kita lihat gambarnya dan langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu reaksi double displacement, yaitu 2CH3COOH ditambah 2HCN akan menghasilkan 2CH3CH CNOH ditambah O2, CH3CH CNOH ditambah 2HO menghasilkan CH3 CaOH COOH ditambah NH3. Dari penjabaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan C, yaitu HCN, H+, dan H2O. Langsung saja kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 29, yaitu senyawa trikloretena banyak dipakai sebagai bahan pembersih di antara reaksi berikut. Yang ketiga, bereaksi dengan trikloretena dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai satu atom karbon yang asimetris adalah, langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu dapat kita cermati gambar yang berada pada layar, dan C warna merah adalah C kristal atau asimetris mengikat 4 atom berbeda. Dapat kita cermati dan kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat itu terdapat pada pilihan A, yaitu BR2. Dan langsung saja kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 30, yaitu di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etena dari etil alkohol seperti pada tahapan reaksi berikut adalah, dapat kita cermati gambar pada reaksi pada layar ini. Langsung saja kita menuju pembahasannya, yaitu ada beberapa cara mengonversi etanol ke etena, yaitu yang pertama, dehidrasi alkohol menggunakan asam sulfat pekat untuk menghasilkan etena. Etena selanjutnya diadisi dengan H2 menggunakan katalis PT. Dan berikutnya mereaksikan CH3CH2OH dengan TSCl untuk menghasilkan CH3CH2OTS. Dan selanjutnya dilakukan reduksi menggunakan LiAlH 4 untuk menghasilkan etena. Dan yang terakhir yaitu menggunakan SOCl2 untuk membentuk kloroetana atau etil klorida, dan etil klorida direaksikan dengan Mg membentuk etil magnesium klorida atau reaksi Grignard. Selanjutnya direaksikan dengan H2O dalam suasana asam untuk menghasilkan etena dan MgClOH4.
dan MgClOH. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan A, yaitu SOCl2 MgH2OH+. Sekian pembahasan pada kali ini. Saya tutup dengan ucapan Paramo Santi, Om Santi Santi Om.